Terima kasih tetap bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat bersama Profesor Bapak Haji Bahrudin Ali Ahmad, dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dan Wakil Ketua Bidang OKK Gerindra Kalsel dan juga Komandan Teritorial Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Pak Ilham Nur ST. Kita berbincang lagi Pak Ilham, Pak Bahrudin. Ya. Ada Pak Ilham bilang ada kemungkinan bisa saja, gitu. Artinya partai mengusulkan para teknokrat, para akademisi untuk jadi wakil di kabinet gitu dari Kalsel. Pak Bahrudin tadi bilang ini berkaitan dengan IKN, mesti ada orang Banjar jadi menteri gitu. Kira-kira menteri apa nih yang pas ini? Ya. Walaupun tidak sebut nama, menteri apa kira-kira yang pas Pak Bahrudin? Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi kita perlu penguatan. Jadi untuk di Kalimantan ini perlu penguatan SDM dan perlu penguatan sarana prasarana untuk mendukung IKN. Karena dua hal ini memang sangat dibutuhkan oleh IKN. Jadi menteri yang strategis harus yang berkaitan dengan dua hal ini. Jadi yang berkaitan dengan SDM dan yang berkaitan dengan sarana prasarana ini. Nah, calon yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham, saya kira kedua-duanya yang disebut tadi memenuhi syarat itu. Ya, selain yang lain-lain, saya kembali tidak ingin menyebutkan namanya ya. Jadi saya kira memenuhi syarat itu. Dan kenapa harus dari Kalimantan? Ya, karena mereka yang secara teritorial, secara psikologi, secara culture itu kan lebih komprehensif menghayati itu. Ya. Jadi saya kira tidak mudah sebetulnya membangun SDM, tidak mudah sebetulnya membangun sarana dan prasarana. Itu ada masalah-masalah, ya kan, ada masalah-masalah yang seperti yang kita baca di media massa kan, ada masalah, ada yang menolak tanahnya digunakan. Saya kira memang ada dinamika sebetulnya dalam partisipasi masyarakat itu dalam pembangunan itu, termasuk IKN itu. Tapi kan itu sebetulnya terjadi di mana-mana, di mana saja tuh pasti ada terjadi kurangnya partisipasi dari masyarakat itu. Tapi kan selesai saja ketika mereka paham, selesai, ya. Jadi kalau ada penolakan seperti itu, dengan pendekatan itu akhirnya dengan berjalan waktu bisa terselesaikan. Nah, itu. Jadi menurut saya memang kalau menterinya itu ya dari Kalimantan ini antara untuk menyelesaikan masalah seperti itu, saya kira itu lebih permisif lah, ya. lebih mempunyai situasi yang lebih kondusif gitu ya untuk bisa merangkul gitu ya, dan sebetulnya kan penyelesaian melalui negosiasi, melalui kultural itu bisa lebih cepat selesai ketimbang pokoknya secara politis, apalagi dengan senjata itu sulit. Tapi kalau secara kultural, secara teritorial, secara budaya tadi itu, saya kira itu lebih cepat malah penyelesaiannya. Jadi memang harus ada keterwakilan. Karena kan sebetulnya kan orang-orang, katakanlah orang-orang kita ini kan lebih cenderung orang yang punya budaya poliklinik ya. Jadi lebih melihat sesuatu itu secara komprehensif gitu.
Dan itu bisa didekati orang yang juga mempunyai kekayaan diri yang polikronik gitu ya. Jadi dia bisa berbicara bukan hanya secara rasional gitu ya, tetapi juga secara budaya, secara agama, secara adat, secara kekeluargaan. Nah, ini saya kira orang menteri dari Kalimantan ya, khususnya ya Kalimantan Selatan itu saya kira itu mempunyai itu gitu, mempunyai itu karena mereka seperti tadi gubernur kita 2 kali Sidin jadi gubernur itu sudah mempunyai kekayaan itu ya. Nah itu juga Pak Sulaiman juga kan dengan profesinya dan keberadaan beliau di sana ya, saya kira sudah mempunyai kekayaan psikologis yang bisa menjangkau itu ya, yang lebih bisa mengambil keputusan yang lebih komprehensif lah ya. Jadi bukan sekedar keputusan transaksional gitu kan, tapi yang komprehensif. Karena kalau transaksional itu nanti bisa aja kembali lagi kalau ada yang menggugat. Tapi kalau yang komprehensif itu tuntas gitu. Nah ini pemimpin yang bisa mengambil keputusan seperti itu, saya kira pemimpin yang mempunyai mampu menyerap nilai-nilai polikronik tadi itu dalam jiwanya gitu. Begitu mungkin. Jadi memang sangat perlu keterwakilan orang Kalsel betul di kabinet Pak ya. Betul sekali itu, sangat perlu, sangat penting, sangat strategis, bahkan menurut saya itu sangat strategis. Jadi menurut saya rugi sebetulnya kalau pemerintah pusat tuh tidak mengangkat menteri ya, antara lain ya yang terkait dengan bidang tadi itu ya, bidang yang memang harus disangga oleh provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan Selatan. Bidang SDM dan bidang sarana prasarana itu harus di backup oleh orang Kalimantan Selatan, oleh orang-orang dari provinsi-provinsi di Kalimantan Selatan. Ya, itu karena itu tadi coba ahli anu di Jakarta suruh ke sana mau kada? Ya kan? Iya. Nah, tapi kalau ahli anu orang Banjar suruh ke sana mau. Iya. Nah, ini maksud saya, ketika tindakan cepat diperlukan, ketika jumlah banyak yang diperlukan, maka yang strategis itu untuk menyangga itu adalah provinsi yang terdekat. Dan paling strategis itu ada Kalimantan Selatan. Iya. Nah, jadi ya kalau orang Kalimantan Selatan ya itu saya kira paling anu ya, istilahnya itu paling menguasai lah ya. Dari provinsi Kalimantan yang lain juga saya kira begitu juga. Tapi memang orang Kalimantan Selatan itu kebetulan letaknya lebih strategis, lebih dekat dengan Jawa umpamanya. Dan aksesnya ke 4 provinsi yang lain tuh paling accessible ya. Jadi ada terus jalannya. Tapi kalau yang Kaltim mau Kalbar kan harus ke Kalsel dulu. Iya. Kalau Kalsel tuh langsung bisa kemana aja bisa. Nah itu. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa direspon oleh yang terhormat ya, presiden kita yang baru sudah ditetapkan ya, untuk pembentukan kabinet yang akan datang. Ya, ini tugas pian Pak Irham untuk menyampaikan aspirasi bahwa rugi sekali kalau Pak Presiden Prabowo tidak menunjuk orang Banjar, orang Kalsel jadi menteri itu. Ya, saya kira itu. Ya, semoga yang disampaikan Prof tadi menjadi doa dan dikabulkan. Tidak sekedar doa Pak. Ada kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra atau tim pemenangan untuk, karena kan tim pemenangan tidak bubar ya Pak ya? Tidak bubar. Nah, gitu. Ya. Kira-kira apa ini? Ya. Pada saatnya nanti partai akan dimintai masukan dan saran oleh dari presiden dan wakil presiden terpilih. Saya pikir itu forumnya yang tepat. Begitu ada kesempatan itu, tentunya pimpinan kami akan menyampaikan
saran-saran yang membangun Iya. dan saran-saran yang bermakna bagi pembangunan bangsa seperti itu. Betul. Jadi kita tunggu timingnya yang pas gitu. Timingnya yang pas gitu. Pak Ilham tahu aja kan kapan Pak Prabowo gitu ya. Kira-kira sebenarnya Pak Burhan ini namanya sudah ada. Namanya sudah ada sebenarnya. Iya. Namanya sudah ada gitu. Bukan begitu, Pak. Wah, saya belum tahu itu. Disembunyikan, Pak. Saya kira kayak kira ada, nggak mungkin beliau tidak. Semoga. Ya, Semoga. tidak mungkin, pasti beliau sudah lebih memikirkan daripada kita sebetulnya. Iya. Ya kan? Jadi kita ini cuman kalau aja sekadar mengulang aja sebetulnya. Karena kan sebenarnya tidak hanya sekedar kepatutan, kepantasan gitu. Dukungan pun sebenarnya terhadap Pak Prabowo kan semestinya perlu dijadikan pertimbangan ya. Masyarakat Kalimantan kan salah terhadap kemenangan Pak Prabowo. Bukan begitu, Pak? Ya, banyak aspek menjadi pertimbangan dan penilaian dari pimpinan ya terkait dengan keberhasilan suatu provinsi, dan tentunya Kalimantan Selatan juga dianggap provinsi yang hijau. Bahkan sebelum pemilu juga hijau, artinya dianggap aman, dan alhamdulillah sampai proses pencoblosan, perhitungan dan penetapan benar-benar aman. Menang. Jadi menang. Artinya kalau dari awal hijau sampai kampanye hijau, pencoblosan hijau berarti benar. Berarti Kalimantan Selatan dalam tanda kutip salah satu provinsi sebagai pendulang suara untuk Bapak Prabowo dan tidak bermasalah. Nggih, dan minor sekali masalah. Sangat kan? minor Tidak sekali. bermasalah. Tidak kan? bermasalah. Jadi inilah yang bisa dipersembahkan oleh rakyat Kalimantan Selatan dalam pemenangan Pak Prabowo. Ya 54% itu banyak. Iya. Benar. 1, sekian juta gitu. Ya, betul. Karena Kalimantan Selatan ini adalah pendukung historis. Ya kan? Iya, Walaupun kalah waktu zaman dulu pendukung historis gitu. Iya. Sampai menang. Terus saja gitu kan. Walaupun Bapak kalah, tetapi kelasnya tetap menang, Pak. Tetap menang. Tetap menang. Ya. Tiga kali. Artinya loyalitas warga Kalimantan Selatan itu terbukti Tidak diragukan lagi, Pak. beliau untuk Pak Prabowo. Loyalitas masyarakat Kalimantan itu tidak diragukan lagi. Jadi selama 3 kali sih mencalon sebagai presiden, menang terus Pak Prabowo di Kalimantan Selatan. Dan semoga ini menjadi nilai plus dalam penilaian pimpinan dia di Jakarta dalam menentukan nanti arah kabinet yang akan dibentuk. Iya, Semoga. Semoga. Iya. Semoga. Nah, selain menteri, saya juga akan bertanya gitu. Kira-kira aspirasi apa yang bisa disampaikan, dibutuhkan oleh warga Kalimantan Selatan yang perlu dilaksanakan oleh Pak Prabowo di pemerintahannya? Saya pikir yang lebih utama adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dalam tata kelola masyarakat yang benar-benar sejahtera. Bukan opini saja. Dan ini mudah-mudahan seandainya program-program Bapak itu dilaksanakan sesegera mungkin, karena kesejahteraan ini harus dipupuk mulai awal. Saya pikir program makan gratis, susu gratis itu anak sekolah jika itu dilakukan, memang dampaknya nggak sekarang, tapi akan kita terima dampaknya 5-10 tahun yang datang. Contoh Sintayong membangun timnas ini nggak 1 tahun, Pak ya. Sintayong membangun sampai tim Garuda ini bisa tembus perempat final U23 itu bertahun-tahun. Nah, mungkin seperti itu juga. Jadi kita siapkan. Dan yang dibangun oleh Sintayong bukan adalah mereka yang tua, tapi generasi muda. Memangkas timnas yang mudah disiapkan untuk bisa tampil di pentas nasional, di pentas dunia bahkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita pikir bersama. Bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi muda, anak-anak kita untuk bisa lebih bisa bertarung, lebih siap dan lebih mumpuni dalam mempersiapkan masa depan bangsa. Ya, jadi Indonesia Emas 2045 itu nanti bukan kita, Pak, tapi anak-anak kita nanti yang akan menyongsong, menyangga dan mensukseskannya. Dan kita harapkan program Bapak bisa berjalan, gizi anak bisa diperhatikan, salah satunya yang sangat penting kan itu anak-anak sekolah bisa mendapatkan asupan gizi yang luar biasa. Ini bisa mendorong tingkat intelektual anak kita, tingkat kepemimpinan anak kita, leadership anak-anak kita, dan tingkat kesiapan anak kita dalam menghadapi
dunia yang semakin global ini. Itu yang program nasional, Pak. Program nasional. Kalau yang khusus untuk Kalsel kira-kira suara Pak Bahrudin apa nih yang perlu dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran untuk Kalsel? Misalnya sarana jalan kah, akses pendidikan kah, atau bagaimana? Iya, jadi memang karena sekarang ini kan dengan kebijakan pemerintah pusat itu IKN ada di Pulau Kalimantan kan, lalu Kalimantan Selatan itu bukan menghendaki sebetulnya, tetapi karena posisinya itu mau tidak mau dia harus menjadi provinsi penyangga itu. Nah karena itu pembangunan SDM itu harus diprioritaskan. Saya kira ada program beliau sudah mengenai ini kan. Nah sesuai aja sebetulnya. Cuma untuk prioritas mungkin di Kalimantan Selatan itu penguatan SDM ya Pak ya. Dan sarana prasarana tadi itu karena menopang migrasi besar-besaran nanti dari Jawa ke Pulau Kalimantan ke IKN. Kemudian juga mendukung suplai logistik dari pelosok-pelosok Kalimantan Selatan dan Kalimantan yang lain ke IKN. Nah itu. Jadi ya pendidikan penting ya Pak ya untuk pendidikan dan penguatan sarana prasarana tadi itu. Jadi apakah jalan, kemudian angkutan kereta api itu perlu gitu. Jadi dari Banjarmasin langsung ke IKN ada kereta api, ya kan? Yeah. Nah itu murah kan dan cepat. Kayaknya, kalau semua pesawat kan kapasitasnya kan terbatas kalau semua pesawat. Sulawesi punya kereta api, Sumatera punya, Jawa punya. Kita saja yang belum punya. Nah makanya itu. Papua. Jadi sekarang itu sebetulnya kan kota Banjarmasin itu sama aja dengan Jakarta, sama aja dengan kota-kota besar lainnya. Bedanya apa? Di Banjarmasin tidak ada kereta api. Iya. Tidak ada kereta api. Yang lain kita punya, apa aja punya. Walaupun kita dari kecil dikasih lagu naik kereta api. Lagunya aja ada ya. Tapi bendanya tidak tahu. Coba lihat, Paman Birin sudah mempopulerkan itu kan kereta malam kan. Itu sebetulnya sudah tidak langsung itu beliau memimpikan. Ada kereta di Kalimantan ini. Nah, ini kalau sudah jadi menteri ya pas banget itu. Amin. Supaya tidak sekedar lagu saja kita. Itu. Tapi memang membangun sesuatu transportasi ini kadang dilematis Pak. Satu sisi tidak menguntungkan karena umat kita sedikit gitu. Tapi di sisi lain itu adalah kewajiban pemerataan pembangunan gitu. Seperti itu. Kira-kira kalau itu tuh bisa diwujudkan dalam 1 kali periode Pak Prabowo? Jadi 5 tahun? Jadi kalau soal kelayakan, ya kan, kelayakan pengadaan sarana prasarana itu dengan dikaitkan dengan pentingnya suksesnya IKN itu sebagai ibu kota negara, saya kira itu tidak mahal, ya kan, tidak mahal itu. Karena justru akan lebih mahal kalau kita umpamanya harus mendatangkan ekspor dari Jakarta dengan fasilitas dengan gaji luar biasa kan. Nah tapi kalau dari Kalimantan Selatan biasa-biasa aja, ya kan, terima aja gitu kan. Kemudian kalau harus selalu dengan pesawat umpamanya, bandingkan kita membangun kereta api kan, kalau kita selalu dengan pesawat kan mahal sekali. Dan kapasitasnya kan terbatas per harinya kan kalau pesawat itu. Tapi kalau kereta api itu kan, angkutan umum yang lain, bis macam-macam itu kan, saya kira itu lebih lebih memungkinkan kita untuk memenuhinya. Nah, itu. Daripada jalan tol ya Pak. Nah kalau jalan tol, kalau sudah nanti situasinya sudah
macet atau apa, nah itu baru kita ada jalan tol mungkin ya, karena jalan tol tuh berapa kali lipat lagi kan biaya pembangunannya kan ya. Mungkin akses ke IKN ini harus diperbanyak ya Pak. Nah mungkin akses ke IKN itu perlu diperbanyak gitu kan, baik antar provinsi Kalimantan itu maupun antar provinsi, kemudian antar provinsi ke IKN. Nah itu jadi ke sana ada kemudahan. Nah itu akan mempercepat proses akselerasi pembangunan. Betul. Ya, pembangunan yang lain ya. Jadi pembangunan pusat-pusat industri, pembangunan pusat-pusat perdagangan, kemudian pabrik dan sebagainya, industri-industri lainnya. Itu mempercepat itu nanti. Nah itu, jadi perpindahan dari Jakarta ke IKN itu tidak seperti kebanyakan ramalan gitu kan, mungkin puluhan tahun baru ya bisa semua yang ada di Jakarta itu dipindahkan ke IKN gitu. Mungkin tidak sampai 10 tahun saya kira ya, mungkin 5 tahun paling lambat sudah bisa. Asal ini konsisten. Iya, konsisten. Karena kan sebagai pendukung Prabowo Gibran kita berharap ada realistis gitu, ada sesuatu yang real. Oh, saya memilih Prabowo dapat gitu, dapat ini, dapat itu gitu kan. Ada manfaat yang tampak terlihat jelas gitu. Misalnya, jadi ada pembangunan, ada dapat menteri, ya kan itu kan. Seperti itu. Ini tugas Pak Ilham ya. Tugas Pak Ilham, apalagi tim kampanye tidak dibubarkan, tetapi tim kampanye daerah, tim kampanye nasional tidak dibubarkan dan dirawat menjadi sebuah paguyuban, sehingga teman-teman di TKN dan TGD tetap berkoordinasi, bersilaturahmi sebagai bagian dari masukan nantinya kepada pemerintah, apa yang terbaik yang dilakukan pemerintah dalam membangun bangsa ini. Jadi bukan Pak ya, bukan untuk cari jabatan, mohon maaf. saya pikir kredibilitas kita masing-masing punya kan gitu kan. Yang jelas bagaimana kita berkontribusi untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama. Itu yang penting gitu. Kalau seseorang mempunyai kapabilitas yang lebih daripada yang lain, kenapa tidak seseorang ini bisa mendapatkan kepercayaan gitu kan, seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau kata-kata jabatan itu kurang elok lah. Makanya saya mohon maaf. Jadi paling tidak kita sama-sama bersama-sama kan kita membangun gitu. Karena kada kawam kada kerubuti bangsa ini untuk maju gitu kan. Seperti sapu lidi, kalau satu bilah menyapu kada berasih. Tapi mau kita kumpulkan jadi satu, kita ikat dengan kekuatan menyapu, insya Allah bersih aja debu-debu itu Pak. Betul sekali itu betul. Jadi memang kita lebih cenderung kenapa ada menteri ya dari Kalimantan Selatan atau dari Kalimantan itu dengan apa yang sudah kita sampaikan itu adalah sebuah gambaran yang objektif lah. Jadi tidak subjektif kita. Tapi kebetulan memang secara proses politik itu peranan tim pemenangan di sini luar biasa gitu kan. Tapi tidak itu saja. Jadi yang kita melihat bahwa memang sangat menguntungkan kalau ada menteri ya dari provinsi di Kalimantan ini, terutama dari Kalimantan Selatan ini, yang memang sejak dahulu, sejak zaman awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan adalah menjadi pusat atau sentral proses politik, proses budaya, ya, proses administrasi, dan bahkan perjuangan fisik. Kalimantan Selatan ini menjadi pusat kan. Sejak dulu itu tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi
kalau mereka mendapatkan itu kan dari segi historis tadi, dari segi proses politik, dari segi kapabilitasnya, kredibilitasnya, saya kira semua cukup memenuhi. Ya mungkin memenuhi syarat lah untuk dipercaya untuk menjabat salah satu menteri ya. Salah dua, salah tiga tidak apa-apa. Salah banyak Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang akan datang. Saya sih berharap gini Pak, artinya tidak mengabaikan menteri-menteri yang lain gitu. Tetapi Menteri PM Nur itu begitu termonumental, tidak hanya sebagai tokoh nasional, membangun nasional, tetapi juga terasa pembangunannya sampai saat ini. tahun 70-an, nah sekarang sudah sampai 50 tahun masih terasa, masih diingat oleh generasi yang sekarang gitu. Bendungan Riam Kanan itu membangkitkan tenaga listrik ya, PLTA yang memenuhi untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Luar biasa itu. Kita berharap semoga di era Pak Prabowo Gibran ini cita-cita kita untuk melihat kereta api terwujud. Amin. Ulun membayangkan kena paman sayur. Tentang mana? Ulun datang Tabalong. Sekali membawa sayur aja. Bawa sayur aja lah. Mudah-mudahan saat ini perguruan tinggi kita Universitas Lambung Gurat itu kan terkemuka di antara perguruan tinggi yang ada di Pulau Kalimantan ini, paling terkemuka. Betul. Jadi dari segi akreditasinya, dari segi prestasinya, dari segi SDM-nya, kita terkemuka saat ini, paling tinggi kita posisinya. Ya, jadi kenapa kata saya tidak pesimis kita untuk mengembangkan, memperkuat, melakukan penguatan SDM di Kalimantan Selatan ini untuk mendukung IKN itu. Tidak pesimis kita, karena melihat perkembangan Universitas Lambung Gurat saat ini luar biasa perkembangannya. Jadi kira-kira wajar saja kalau ada menteri dari Unlam atau Pak Bahrudin kalau menteri itu sinyal. Artinya begini, kalau Paman Birin jadi menteri kan akademis dari politisi. Nah, dari politisi. Didukung oleh dari akademik. Iya, gitu betul. Tidak Pak Sulaiman jadi menteri. Expert dari Universitas Lambung Gurat siap mendukung. Ya kan, jadi kita itu sinergis. Sinergis. Jadi politisi, birokrasi, pengusaha, kemudian teknokrat, ekspor itu kita bersatu. Bagaimana mengembangkan penguatan SDM dan sarana prasarana di Kalsel, khususnya di Kalimantan Selatan ini dalam rangka mendukung IKN. Siap kita. Bahkan kita mungkin bisa mengajak juga perguruan tinggi di provinsi lain kan, provinsi Kalimantan yang lain, dari Kaltim, Kalbar dan sebagainya, Kalimantan Utara juga. Jadi kada sabar menghadangi pelantikan presiden dan pengumuman kabinet. Karena selama itu kita kan penasaran ini siapa kira-kira lah dapat jual Bang Banjar nih. Oke Pak Pak Ilham, Pak Bahrudin, karena pembicara kita sebentar lagi closing gitu, mungkin Pak Ilham minta closing statementnya, kemudian Pak Bahrudin. Silakan Pak Ilham. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat di Kalimantan Selatan. Yang pertama, ulun secara pribadi juga atas nama Partai Gerindra dan atas nama tim kampanye daerah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menyumbangkan suara untuk kemenangan Bapak Prabowo. Dan terima kasih kepada semua pihak terlaksananya pemilu yang sangat kondusif di Kalimantan Selatan. Dan yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini. Kita semua elemen bangsa, seluruh lapisan masyarakat bersatu kembali untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan menjadikan Kalimantan Selatan Kalimantan yang kondusif, aman, dan tetap
membangun dengan maksimal dan menjadi Kalimantan yang lebih hebat lagi nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pak Bahrudin. Ya, jadi saya berharap di kabinet Bapak Prabowo Subianto yang akan datang tuh ada menteri ya, dari Kalimantan ini, khususnya dari Kalimantan Selatan. Kenapa Kalimantan Selatan? Karena Kalimantan Selatan tuh paling strategis sebagai penyangga IKN. Nah, strategisnya di mana? Dalam penguatan SDM tadi dan dalam penguatan sarana prasarana. Jadi kalau hal itu bisa terwujud, saya kira percepatan atau akselerasi pembangunan EKM itu akan cepat terwujud. Tidak 10 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Dan saya mungkin merasa ya sebagai warga Kalimantan itu merasa IKN itu milik saya. Ya, meskipun milik semuanya, tapi karena ini berada di Pulau Kalimantan, saya merasa itu milik saya. Dan saya kira saya merasakan warga Kalimantan yang lain juga merasa seperti itu. Ya. Karena itu mungkin kalau kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk berjuang, kami ini itu mungkin lebih kuat. Ya. Karena kami itu tadi merasa memiliki yang lebih besar sebetulnya. Ya, kami bangga ya ibu kota itu ada di Kalimantan. Karena kalau tidak di Kalimantan, saya khawatir satu saat Kalimantan ini bisa direbut orang. Karena Kalimantan ini berbatasan dari beberapa negara dengan beberapa negara. Jadi gampang gitu ya untuk merebut. Nah, jadi dengan sudah pindah ke Kalimantan ke Pulau Kalimantan ini, ibu kita ini tidak mungkin lagi Kalimantan ini bisa direbut orang. Tidak mungkin lagi. Jadi Kalimantan itu udah bulat di NKRI, bulat itu. Ya. Waktu belum itu saya khawatir masih. Waktu belum menjadi ibu kota negara itu saya masih khawatir Pulau Kalimantan ini suatu saat bisa dikuasai orang. Tapi dengan sudah menjadi ibu kota negara ini saya yakin tidak bisa lagi. Ya. Dia bulat bagian dari NKRI yang kuat gitu ya. Kayak begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Profesor Bahrudin, juga terima kasih banyak Pak Ilham atas perbincangan kita, sangat menarik. Semoga kita dapat kursi menteri. Amin. Amin. Oh, Gibran tidak hanya satu. Amin. Mungkin 2 atau 3. Amin. Dan semoga juga tidak hanya secara nasional bermanfaat, tetapi juga secara bagi Kalimantan Selatan juga bermanfaat. Iya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan perbincangan kami. Semoga juga bermanfaat. Semoga kita semakin sejahtera di pemerintahan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.